Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Amira Safitri dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam tahun 2020, kelas reguler C Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kali ini saya akan membahas tentang pendidikan anti korupsi serta good and clean governance. Yang pertama, kita harus tahu dulu arti dari korupsi. Nah, korupsi di sini adalah tindakan pejabat publik, baik itu politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu secara tidak wajar dan tidak legal, menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasai atau dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Nah, selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan korupsi, yaitu ada dua, faktor internal dan eksternal. Kalau faktor internal itu meliputi sifat rakus manusia, gaya hidup konsumtif, dan modal yang kurang kuat. Kemudian faktor dari eksternalnya adalah faktor politik. Nah, faktor politik ini seperti ketika terjadinya instabilitas politik, ketika politisi mempunyai hasrat untuk mempertahankan kekuasaannya. Yang kedua, faktor hukum, seperti ditemukannya aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil. Yang ketiga, faktor dari ekonomi, seperti tingkat pendapatan gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Yang keempat adalah faktor dari organisasi. Maksudnya di sini seperti kurang adanya teladan dari pemimpin, kemudian dan sistem akuntabilitasnya di instansi pemerintah kurang memadai. Nah, cara mengatasi korupsi itu bagaimana? Yang pertama yaitu akhiri impunitas. Selanjutnya mereformasi administrasi publik dan manajemen keuangan, mengenali jenis korupsi, memaksimalkan kekuatan masyarakat, menggunakan jalur komunikasi alternatif, memanfaatkan teknologi, memberikan kontribusi, menutup celah internasional, menetapkan standar, yang terakhir menetapkan langkah yang tepat. Pembahasan yang kedua adalah good and clean governance. Good and clean governance adalah segala hal yang berkaitan dengan tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam nilai-nilai kehidupan sehari-hari. Nah, kalau di Indonesia, good governance ini dapat diartikan sebagai pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Nah, dalam pelaksanaan good and clean governance ini terdapat beberapa asas yang harus kita perhatikan dan dipatuhi, yaitu partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategi. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya kali ini, dan saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah PPKN yaitu Ibu Kholifatul Fauziah, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.